Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak bunda. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Hari ini Bunda Weni akan menjelaskan tentang tema 3, subtema 3 dan pembelajaran ketiga, di mana KD kita hari ini yaitu IPA dan Bahasa Indonesia ya anak-anak. Nah, anak-anak bunda, sekarang kita akan membahas tentang tanaman obat. Nah, apa itu tanaman obat? Tanaman obat itu anak-anak bunda adalah jenis tanaman yang sebagian atau seluruh isi tanamannya itu seperti daun, batang, buah, umbi, hingga akarnya itu digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan. Jadi anak-anak bunda, yang dapat dikatakan sebagai tanaman obat itu adalah sebuah jenis tanaman yang sebagian atau seluruhnya itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan untuk kesehatan kita sehari-hari ya. Jadi Badan Kesehatan Dunia atau yang biasa dikenal dengan WHO mendefinisikan atau menjelaskan tentang obat herbal itu sebagai tanaman yang digunakan untuk tujuan pengobatan dan merupakan bahan asli dalam pembuatan obat herbal. Jadi anak-anak bunda, obat herbal itu dibuat dari tanaman obat ya. Mungkin sebagian anak-anak bunda atau sebagian keluarganya juga sudah menggunakan berbagai macam tanaman obat dalam pengobatan sehari-harinya ya. Dan apa saja bunda jenis tanaman obat yang populer di negara kita? Yang pertama itu ada jahe, ada kunyit, ada mengkudu, mahkota dewa, kencur, temulawak, lengkuas, kapulaga, dan masih banyak yang lainnya ya. Ada lidah buaya, dan masih banyak tanaman obat yang populer di Indonesia. Nah, merawat tumbuhan dan hewan itu kan merupakan salah satu perilaku kita cinta terhadap lingkungan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita menjaga supaya lingkungan kita tetap sehat ya. Dengan cara apa? Dengan cara merawat lingkungan supaya tetap bersih, tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan sumber energi dengan tidak berlebihan ya anak-anak. Nah, di sini jika kalian mempunyai lahan yang kosong dan tidak terawat, itu akan membuat lingkungan tersebut menjadi kurang enak dipandang ya. Apalagi jika lahan tersebut itu kotor. Nah, sebaiknya anak-anak bunda kita bisa memanfaatkan lahan yang kosong itu di pekarangan rumah kita atau di sekolah kita dengan cara kita melakukan yang namanya penghijauan ya, atau menanam tanaman yang merupakan salah satu wujud kita cinta terhadap lingkungan. Nah, anak-anak bunda, kita bisa menanam tanaman itu pada lahan yang sudah lama tak terawat, akan membuat lahan tersebut menjadi lahan yang subur karena kita manfaatkan. Nah, salah satu caranya memanfaatkan lahan yang kosong itu dengan cara menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tumbuhan apa? Misalnya tumbuhan tanaman obat. Nah, seperti yang telah Bunda sebutkan tadi ya, ada kencur, kunyit, jahe, temulawak, kapulaga, lidah buaya, dan sebagainya. Jadi, jika kalian ada lahan kosong di sekitar rumah kalian atau di samping ataupun di belakang ataupun di taman depan rumah kalian ada lahan kosong, bisa kalian manfaatkan untuk menanam tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Daripada lahannya kosong dan menjadi tidak terawat, lebih baik kita manfaatkan ya anak-anak dengan cara menanam tanaman.
Bisa kita menanam bunga, bisa menanam tanaman yang bermanfaat. Kalau kalian ingin menanam tanaman yang bermanfaat, misalnya tanaman obat tadi ya. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan salah satu jenis tanaman obat yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada kencur. Nah, kencur itu anak-anak adalah salah satu jenis tanaman obat ya. Dan kencur ini mudah ditanam dengan permukaan tanahnya itu yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Dan kencur ini anak-anak cukup terkena sinar matahari dan tanaman kencur ini juga bisa hidup dengan mudah. Nah, anak-anak Bunda, kencur ini memiliki banyak manfaat ya. Yang pertama itu untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo ya. Jadi banyak sekali manfaat kencur ya. Jadi ketika kita mengalami sakit, lebih baik kita juga bisa menggunakan tanaman obat atau obat herbal ya. Apalagi bisa kita tanam sendiri di rumah. Jadi kita akan lebih mudah mencari atau mendapatkannya ya. Yang selanjutnya itu kunyit. Nah, kunyit itu atau yang biasa disebut orang dengan kunir, itu kan salah satu jenis tanaman obat juga. Nah, anak-anak Bunda, kunyit ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat itu sebagai bahan bumbu masakan. Tetapi ada juga yang memanfaatkan kunyit ini untuk kesehatan karena memiliki manfaat untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit itu anak-anak Bunda sangat baik ya ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran mataharinya itu dengan cukup dan tanahnya itu yang gembur dapat menambah kesuburan kunyit. Selanjutnya yang terakhir ada jahe. Nah, jahe ini sudah lama ya dikenal oleh masyarakat itu sebagai tumbuhan yang baik. Karena jahe ini anak-anak merupakan salah satu rempah-rempah yang sangat penting. Ketika kita menanam cabai, menanam jahe maksud Bunda, tanah yang digunakannya itu tidak boleh tergenang. Jahe itu juga memiliki banyak manfaat anak-anak ya. Yang pertama itu sebagai bumbu masak juga. Kemudian bisa memberikan aroma dan rasa pada masakan ya. Dan juga dapat memberikan efek rasa panas. Nah, mungkin kalian pernah meminum minuman yang mengandung bahan dari jahe. Jahe itu akan memberikan rasa panas dalam perut kita. Nah, oleh karenanya jahe itu juga digunakan sebagai minuman untuk menghangatkan tubuh kita ketika kita sedang merasa kedinginan. Selain itu anak-anak, jahe itu juga banyak digunakan dalam industri obat-obatan ya, seperti minyak wangi dan jamu tradisional. Nah, di sini Bunda mempunyai sebuah teks tentang merawat tumbuhan dan hewan. Tolong kalian dibaca teksnya, nanti di skip saja video dari Bunda dan dibaca. Dan akan Bunda kasih pertanyaan terkait tentang apakah isi dari teks tersebut ya. Baiklah anak-anak, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan air dan mengalir, makan makanan yang bergizi, menggunakan masker, olahraga, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa stay at home, oke? Bunda akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.